Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pengudusan Aktif. Pelajaran yang penting yang sering dilupakan dalam kehidupan kekristenan adalah hal pengudusan. Sebab Alkitab jelas berkata bahwa kita itu dipilih Allah bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Maka kesalahan memahami hal pengudusan ini pasti mempengaruhi kualitas hidup orang percaya. Menjadi kudus tidak boleh dipandang sebagai proses yang otomatis, sebab memang harus ada yang namanya perjuangan. Memang dengan darah Yesus kita sudah mengalami pengudusan, tapi itu pengudusan pasif yang belum benar-benar menjadikan kita kudus dan tidak bercela di hadapan Allah. Hidup kita masih sama dengan orang-orang dunia. Itulah sebabnya kita harus berjuang untuk berubah dan menjadi benar-benar kudus, sehingga bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Itulah yang dimaksud dengan pengudusan aktif. Hal pengudusan ini sebenarnya paralel atau tidak berbeda dengan yang namanya pengampunan dan pembenaran di dalam Kristus. Kalau dikatakan kita telah beroleh pengampunan melalui salib Kristus, itu benar. Tapi kan pengampunan itu hanya mengubah keadaan dari manusia yang berstatus sebagai orang bersalah menjadi orang yang dianggap tidak bersalah. Baru dianggap, saudara. Jadi kenyataannya belum benar-benar tidak bersalah. Lalu yang namanya pembenaran, sama. Dengan salib Yesus kita beroleh pembenaran. Pembenaran maksudnya untuk sementara waktu kita dianggap benar, walaupun belum sungguh-sungguh benar. Sama halnya dengan penebusan. Ditebus berarti dibeli untuk memindahkan status dari status budak menjadi orang merdeka. Atau ditebus berarti dipindahkan dari status pemberontak ke status yang baru yang menempatkan atau menjadikan manusia sebagai dalam tanda petik dimiliki oleh Tuhan dan untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Semua itu masih bersifat pasif. Maksudnya belum mengubah keadaan hidup kita. Walaupun demikian, pengudusan pasif ini adalah perubahan status dan sekaligus membuka kemungkinan manusia untuk menjadi suci atau kudus seperti Bapa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Sempurna di sini sama artinya dengan kudus. Juga seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16, di mana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tentu itu akan terjadi melalui proses pendewasaan, melalui firman oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau bicara disucikan atau dikuduskan, maksudnya adalah
agar melalui proses pendewasaan atau pemuritan, orang percaya dapat benar-benar berkeadaan menjadi kudus atau suci. Maka orang percaya harus bersedia berjuang untuk bisa sungguh-sungguh berkeadaan benar, kudus atau suci. Inilah yang dimaksud dengan pengudusan aktif. Kenapa begitu? Sebab manusia itu diciptakan sebagai makhluk bebas yang harus meresponi anugerah yang sudah disediakan Allah. Manusia itu bukan robot yang ditentukan oleh takdir. Nasib manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, termasuk juga nasib kekalnya. Apakah seseorang kelak akan bersama-sama dengan Allah di surga, atau akan terpisah dari Allah dan menjadi sampah di api neraka? Itu semua tergantung bagaimana seseorang memberikan respon atas anugerah yang sudah diterimanya. Itulah sebabnya orang yang percaya Tuhan Yesus harus mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Itu artinya kita harus aktif dalam pengertian dimanapun kita berada. Kita harus selalu berusaha berkenan kepada Allah, selalu berusaha menyukakan hati Tuhan, selalu berusaha memuliakan Tuhan. Sebab sesungguhnya anugerah itu diberikan agar manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela, atau bisa dikatakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau hidup dalam kekudusan Allah, yang sama artinya dengan mengenakan kodrat ilahi. Kolose 1 ayat 22. Saudara, pada dasarnya Allah itu mau menjadikan orang percaya sebagai orang kudus. Tetapi kalau seseorang menolaknya, maka Allah tidak memaksanya. Sebab memaksa itu bukan hakikat Allah, bukan karakternya Allah. Faktanya, kita melihat ada orang yang bersedia bertobat dan menerima Yesus Kristus dengan benar. Tetapi ada juga yang menolaknya. Walaupun mengakunya sudah menerima Yesus, tapi belum bersedia hidup dalam pertobatan yang benar. Dengan demikian, sejatinya orang percaya bisa menjadi orang menang atau kalah. Bisa menjadi pemenang, tapi bisa juga jadi pecundang. Tergantung bagaimana ia berjuang. Terkait hal ini, dalam Lukas 13 ayat 23-24 dituliskan, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, 'Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?' Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, 'Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.' Dengan demikian, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus mau berjuang. Dari percakapan ini, kita tahu yang berusaha saja belum tentu bisa,
apalagi yang tidak berusaha. Nah, dengan kebenaran ini, mari kita sadar bahwa pengudusan yang kita terima itu masih bersifat pasif, baru mengubah status, tapi belum mengubah keadaan kita. Hidup kita masih carut-marut, dan kita masih harus berjuang agar kita kelak bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.